Orang yang sekarang ini membiasakan solawat-solawat bid'ah, maka akan muncul reaksi ekstrim kanan, nggak mau solawatan. Yang tengah, kita tetap solawat kepada Rasulullah, tetapi jangan pakai yang bid'ah, kan gitu. Ya kalau baca berjanji itu, yang masalah, solawatnya nggak ada contohnya. Contoh, apa solawat di berjanji ya? Yang Assalamualaikum Zainal Anbiya, itu juga bid'ah, karena nggak ada. Ya. Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Penjelasan Pak Ustadz Zainal Abidin LCMA ini persis sama dengan penjelasannya Ustadz Yazid Jawas. Solawat yang tidak ada dalilnya alias ngarang sendiri itu adalah bid'ah. Tetapi mereka tidak merasa bahwa solawat-solawat yang dibaca oleh teman-teman mereka semuanya ngarang sendiri. Gimana itu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Di depan itu adalah cuplikan ceramah dari Ustadz Zainal Abidin LCMA, salah satu Ustadz panutan Wahabi, pentolan Wahabi. Inti ceramahnya adalah menganggap bid'ah solawat yang tidak ada dalilnya, solawat yang tidak pernah keluar dari lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, itu katanya adalah bid'ah. Sebenarnya ini bukan barang baru lagi. Sebagaimana yang pernah saya bahas juga ketika menanggapi Ustadz Yazid Jawas ini, yang mengatakan bahwa andaikan boleh mengarang salawat sendiri, tentunya sahabat Nabi ini lebih bisa mengarang salawat. Kenapa? Karena mereka itu, para sahabat, adalah orang Arab asli yang fasih berbahasa Arab. Kenyataan tak ada seorang pun dari sahabat yang mengarang salawat, kata Ustadz Yazid. Padahal banyak sahabat atau salawat yang dikarang oleh sahabat itu banyak. Jadi keyakinan mereka membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah, termasuk dalam hal membuat salawat ini. Salawat-salawat yang biasa dibaca oleh Nahdin, dibaca oleh Aswaja, contoh seperti Assalamualaikum Zainal Anbiya, Ahmad ya Habibi, Salam alaika, dan banyak lagi salawat-salawat yang lain yang tak luput dari pembid'ahan mereka, dianggap bid'ah. Dasarnya, dalilnya mereka karena hanya tidak dicontohkan, tidak pernah keluar dari lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka salawat karangan sendiri itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah ya tentunya sesat, kata mereka. Kalau sesat tentunya akan di neraka. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Pak Syafiq Risa Basalama, doktor ini menjelaskan bahwa kita ingin negeri Indonesia ini, negeri kita ini bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus itu. Cuman kenyataannya Pak Syafiq sendiri membaca salawat hasil rekayasa, hasil kreasinya sendiri, membaca salawat karangan sendiri. Sumpah, lucu-lucu sekali Ustadz-Ustadz Wahabi ini. Ketika gembar-gembor mengatakan bahwa solawat hasil karangan sendiri ini adalah bid'ah yang sesat, tapi mereka sendiri membaca solawat hasil karangan mereka sendiri. Termasuk anaknya Pak Ustadz Yazid Jawas. Di sampingnya di sampingnya Pak Syafiq Risa Basalama, pakai baju hitam itu. Terus Malik Al-Azhari di atas itu, paling pojok itu, di sampingnya Zainal Abidin, itu juga ngarang salawat sendiri. Pak Syafiq Risa Basalama apalagi. Ustadz Firanda juga membaca salawat hasil karangan sendiri. Gimana ini? Kok blunder pemahaman bid'ah oleh orang-orang Wahabi? Mereka sendiri itu kok blunder. Mereka membid'ahkan orang lain
membaca sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi mereka sendiri malah mengamalkannya. Ini kan lucu, bro. Nah ini, dengarkan ya. Ini sholawat yang dibaca oleh Malik Al-Asari di atas itu. Pak Malik Al-Asari ini membaca sholawat karangan sendiri. Bid'ah Pak Ustadz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Nah sekarang kita dengarkan sholawat dari anaknya Pak Yazid Jawas, yaitu Ustadz Fathi bin Ustadz Yazid Jawas. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah selanjutnya mari kita dengarkan sholawat bid'ah dari Ustadz Firanda. Wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man naja wa ala man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita dengarkan sholawat bid'ah karangan sendiri dari Ustadz Wahabi, Dr. Wahabi, Ustadz Syafiq Risa Basalamah LCMA. Ini sholawatnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu ya, itu ustadz-ustadz pentolan Wahabi. Yang pertama Ustadz Malik Al-Asari, yang selalu garang teriak menyuarakan bahwa kiai-kiai di pesantren itu mengajarkan bid'ah kesyirikan. Harus menjauhi bid'ah, ahli bid'ah. Gampang mulutnya, ringan mulutnya menganggap orang lain ahli bid'ah. Dirinya sendiri mengerjakan bid'ah loh Pak Malik Pak Malik Al-Asari. Jangan suka menuduh orang lain berbuat bid'ah sementara Anda itu masih nol dalam pemahaman bid'ah. Buktinya itu Anda tidak merasa bahwa sholawat yang Anda baca juga bid'ah, bro. Yang kedua Fathi bin Yazid Jawas, putranya Pak Abdul Qadir Jawas itu. Pak Yazid Abdul Qadir Jawas itu Ustadz Fathi. Itu juga mengerjakan sholawat bid'ah. Sementara ayahnya Pak Ustadz Yazid Jawas berkuar-kuar menyatakan bahwa sholawat yang dibuat-buat sendiri itu jelas bid'ah. Loh, anaknya bikin sholawat sendiri gimana bro? Video yang ketiga itu adalah sholawat yang dibaca oleh Ustadz Firanda. Gimana Pak Firanda? Nggak takut dikemplang sama Zainal Abidin dan Yazid Jawas? Bid'ah itu, sholawat bikinan sendiri sampean itu. Dan video yang terakhir adalah sholawat yang dibaca oleh Pak Dr. Syafiq Risa Basalamah. Pak Dokter, bid'ah itu. Dan lucunya Pak Dokter ini keluar-keluar, negeri kita ingin bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dirinya sendiri mencontohkan bikin solawat sendiri. Ini namanya nggak konsis. Antara mulut dengan pekerjaannya itu berbeda.